Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurul Aziza dengan NIM 255170200111033 dari kelas R1C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tafsir Al-Fatihah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tafsir Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, surat Al-Fatihah sendiri sudah yang seperti kita tahu yaitu adalah Ummul Kitab. Nah, surat Al-Fatihah merupakan inti dari seluruh Al-Quran. Setelah basmalah sebagai fondasi spiritual, Allah membuka ayat berikutnya dengan kalimat agung, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kalimat ini bukan sekedar ungkapan rasa syukur, melainkan juga deklarasi iman seorang hamba. Dengan Alhamdulillah, kita menegaskan bahwa segala pujian, segala nikmat, dan segala rasa syukur hanya milik Allah, Rob yang mengatur seluruh alam. Nah, inilah adab seorang hamba, yaitu memuji Allah terlebih dahulu sebelum meminta kepadanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas eh, refleksi aja, yaitu kit- ini kita apa ya kayak bayangin gitu, seseorang baru aja sembuh dari sakit, kemudian saat tubuhnya kembali segar, dia spontan berkata Alhamdulillah. Jadi, atau ketika bangun pagi, jantung berdetak, paru-paru bernafas, mata terbuka, semua berjalan tanpa kita minta. Padahal kalau satu saja nikmat itu dicabut, hidup kita akan berhenti seketika. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, biasanya tuh kalau misalkan mengucapkan Alhamdulillah itu ketika apa aja sih gitu, ketika hal-hal apa? Mungkin dari Kak Agnes bisa menjawab. Ya, seperti yang Kak Febri katakan tadi yang pasti karena alhamdulillah itu termasuk kayak pujian, rasa syukur gitu ya. Ketika hal-hal baik datang, seperti contohnya ketika kita mendapatkan rezeki, eh, menang undian gitu kan, alhamdulillah. Tuh kalau eh, atau juga biasanya sembuh dari sakit gitu, alhamdulillah. Bahkan sesederhana ketika mati listrik gitu ya, terus listriknya nyala, ya kan otomatis kayak, oh alhamdulillah nyala gitu kan. Oh ya, bener banget. Memang mungkin dari hal-hal sederhana itu kita biasanya tuh kayak refleks ngucapin hamdalah gitu. Bener banget. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mungkin dari hal yang tadi yang sudah kita kayak bayangin gitu, refleksi diri aja. Nah, itulah mengapa Allah membuka surat Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat ini bukan sekedar ucapan, namun juga sebagai pengakuan bahwa segala pujian dan syukur hanya milik Allah yang mengatur seluruh alam. Kemudian dengan hamdalah juga kita diajak untuk melihat nikmat kecil yang sering kita lupakan dan menjadikannya alasan untuk terus bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas makna dari setiap kalimat. Nah, untuk mohon maaf salah. Kita akan membahas dari setiap potongan dari lafadz hamdalah sendiri. Yang pertama adalah definisi alhamdu atau pujian dengan lisan. Nah,
Alhamdulillah sendiri memiliki arti pujian dengan lisan atas kebaikan Allah yang dilakukan secara sukarela. Nah, syaratnya sendiri diucapkan dengan lisan, namun juga disertai dengan takzim dan kekaguman dalam hati. Nah, bedanya dengan asyukro sendiri, bedanya alhamdulillah dengan asyukro sendiri, syukur itu lebih luas, bisa dengan hati, lisan, dan perbuatan. Seperti sholat atau sedekah. Sedangkan kalau misalkan alhamdulillah ini bentuk pujian atas kebaikan Allah, mirip dengan arti dari asyukru sendiri, namun lebih ke lisan dan juga disertai dengan kekaguman di dalam hati seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu eh, alif lam istighraq yang merupakan segala jenis pujian, di mana pada lafadz alhamdu diawali dengan huruf al, di mana maknanya sendiri, seluruh jenis pujian di alam semesta ini kembali kepada Allah. Nah, memuji Allah saat senang adalah hal biasa, tetapi memuji Allah saat susah adalah tanda iman yang tertinggi. Nah, di balik hal yang dibenci, seperti ketika kita sakit, kadang itu kan kayak rasanya, kok kenapa ya ada musibah seberat ini, kok kenapa menimpa aku, kayak gitu. Terus ketika mungkin eh, sedang sempit rezeki, sedang terjadi musibah, sedang terjadi eh, banyak hal yang dirasa berat ketika di eh, apa kita beban yang menjadi beban kita. Nah, itu tuh sebenarnya ada rahmat yang tersembunyi. Bisa aja itu sebagai penghapusan dosa dan juga pembersihan harta. Nah, selanjutnya yaitu hakikat lillah pada lafaz alhamdulillah sebagai pujian ini hanyalah milik Allah. Nah, makhluk makhluk hidup pasti punya kekurangan. Hanya Allah lah yang layak dipuji mutlak. Kemudian memuji manusia ya dengan berlebihan juga bisa merusak hati dan juga membuat orang yang dipuji sombong. Kemudian juga ada adab ketika dipuji. Ketika kita dipuji, kita harus kembalikan pujian itu kepada Allah dengan doa. Ya, seperti contohnya bisa seperti ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka seperti itu. Jadi ketika kita dipuji kita nggak boleh gitu langsung besar kepala. Jadi kayak kita harus eh, apa ya rendah hati untuk tetap berpikir bahwa pujian yang diberikan oleh orang lain itu harus kita lebih tingkatkan lagi gitu. Selanjutnya yaitu makna dari Arab atau sang pengurus alam. Nah, Rob sendiri bukan sekedar pencipta, tapi juga yang menjaga setiap detik kehidupan makhluk. Dalam budaya jahiliyah, Rob digambarkan seperti raja yang ditaati penuh. Nah, kemudian Al-Amin yang mencakup manusia, jin, malaikat, alam semesta, dunia, dan akhirat. Kemudian yaitu rahasia susunan kalimat dari Alhamdulillahirabbil alamin sendiri yaitu eh, surat Al-Fatihah ini mengajarkan adab doa yaitu memuji Allah terlebih dahulu sebelum meminta dan alhamdulillah menjadi fondasi ibadah karena syukur adalah kunci dari keberkahan sehingga seorang hamba yang tahu adab itu biasanya tidak langsung meminta tetapi kita bisa memuji Allah dulu, di mana inilah rahasia mengapa Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah juga. Kemudian, hikmah dari mengucapkan Alhamdulillah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa syukur. Pastinya ketika setiap hal yang terjadi dalam hidup kita atau yang baru-baru aja ini terjadi, maksudnya kayak meskipun itu ada hal-hal yang buruk juga, kita bisa mengucapkan alhamdulillah di mana alhamdulillah ini akan menumbuhkan rasa syukur karena dari situ kayak ucapan alhamdulillah ini bentuk dari
oh iya, hari ini aku masih diberi nikmat yang eh, cukup gitu. Kayak mungkin aja ada orang-orang yang nggak bisa menikmati hal yang hari ini aku nikmatin kayak gitu. Kemudian melatih kesadaran bahwa Allah adalah eh, melatih kesadaran bahwa Allah adalah Rob, Rob di mana yang tadi seperti yang aku jelaskan yaitu eh, yaitu lupa. Kemudian membentuk adab doa. Dan yang selanjutnya yaitu meneguhkan tauhid. Pastinya dengan kita terus mengucapkan alhamdulillah di setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita tuh meneguhkan tauhid, kita semakin percaya bahwa Allah itu hadir di setiap hal yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan dan rahasia ucapan hamdalah, yaitu mendapat ridha Allah. Misalkan, contohnya ketika kita haus, ketika kita lapar, kita habis ini kita habis makan, terus kita habis minum juga, itu kan rasanya uh, habis itu kalau misalkan kita mengucapkan alhamdulillah gitu, kita bisa aja di dalam hati itu ngerasa kalau oh iya, ini makannya udah selesai itu karena kita bisa makan dan meredakan rasa lapar dan haus itu karena dapat reda dari Allah gitu. Kemudian eh, hamdalah ini sendiri juga merupakan kalimat yang paling dicintai Allah. Kemudian ucapan dari hamdalah ini pahalanya sangat besar sehingga dapat memenuhi timbangan. Kemudian eh, Kemudian, alhamdulillah ini juga doa terbaik, yaitu la in syakartum la zidannakum. Kemudian, yaitu, nah, dari Alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan deklarasi syukur, tauhid, dan adab seorang hamba. Dengan ucapan ini, kita mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam, dan bahwa doa serta ibadah harus dimulai dengan pujian kepadanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mungkin kali ini aku juga akan buka sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Mungkin ada yang pengen ditanyain, bisa banget ditanyain. Nanti bisa banget aku bantu jawab. Adakah yang ditanyakan teman-teman? Aku mau nanya, menurut kamu gimana sih caranya biar bersyukur tuh nggak muncul pas kita senang doang, tapi pas sedang diuji juga gitu. Oke, aku izin jawab. Mungkin membangun rasa syukur sendiri ketika kita lagi menghadapi ujian yang sebenarnya adalah kayak hal yang tidak kita inginkan juga. Maksudnya kayak mungkin kita juga mikirkan mana emang ada gitu orang yang bersyukur ketika lagi dihadapkan dengan ujian. Pastinya kan enggak. Jadi mungkin eh, ketika ada orang yang bisa tetap bersyukur dan tetap berpikir positif ketika dia lagi menghadapi ujian sendiri, pastinya itu merupakan tingkat tertinggi dari seseorang gitu. Kayak orang itu bisa tetap selapang itu untuk menerima ujian yang dia lewati. Nah, mungkin untuk caranya sendiri, menurut aku bisa mengelola kedewasaan emosional dan spiritual. Karena pada hakikatnya rasa syukur sendiri merupakan kesulitan, rasa syukur dalam kesulitan ini bukanlah bentuk penyangkalan atas rasa sakit, melainkan kayak bentuk keberanian gitu untuk melihat eh, dan melampaui rasa sakit tersebut gitu. Kayak mungkin dengan cara yang paling mendasar itu dengan melakukan reframing kognitif, yaitu seperti
yang pernah aku baca, reframing kognitif itu kayak untuk upaya sadar untuk mengubah narasi, kayak mengubah apa yang kita rasain di dalam diri kita itu, kayak supaya di dalam kepala kita itu tidak terjebak dalam mentalitas yang kayak apa ya, kalau misalkan aku lagi diterpa ujian tuh aku harus sedih terus gitu. Nah, itu tuh mungkin dari situ kita bisa apa ya, mengelola rasa itu. Kemudian ketika kita udah mampu untuk menyadari bahwa setiap ujian itu membawa eh, hal-hal tersembunyi lain, mungkin ada sesuatu hal yang besar yang apa ya, bisa membuat kita senang. Jadi kayak dari situ tuh kita bisa mikir gitu kalau eh, dari ujian itu kita bisa numbuhin karakter dan kekuatan mental yang baru gitu. Jadi kayak untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya kita bisa lebih eh, lebih siap gitu. Terus kalau misalkan kita juga udah siap, jadi kayak secara otomatis ruang untuk bersyukur itu bisa terbuka sendiri gitu loh, meskipun nggak sebesar itu. Maksudnya kayak mungkin dengan sedikit demi sedikit. Kemudian selain itu penting bagi kita untuk berhenti memandang syukur sebagai sebuah luapan kegembiraan aja. Jadi eh, apa ya? Ketika kita cuman mikir syukur tuh ketika bahagia aja, ya, pastinya ketika hal-hal yang berat terjadi, kita akan merasa bahwa hidup tuh gak adil gitu. Mungkin kita harus eh, mulai menghargai hal-hal yang apa ya, dalam hidup tuh nggak bisa terus rasa senang terus gitu loh. Kayak hal-hal sedih itu juga pastinya akan datang. Jadi nantinya kita akan lebih siap untuk menerima dan juga lebih apa ya, melapangkan dada untuk menghadapi ujian tersebut. Terus dengan tadi hal-hal tadi mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita rasain ketika kita sedang diuji. Jadi kita perlahan-lahan juga menyadari bahwa ujian itu salah satu apa ya, salah satu cerita kecil aja dalam hidup kita, karena nantinya juga kita akan melewati ujian-ujian yang lebih besar lagi gitu. Terus, hmm, ketika kita mungkin melewati satu ujian besar, kita kan kayak ngerasa bahwa kita kehilangan harapan gitu. Nah, terus akhirnya kita mikir kalau kita tuh nggak perlu berterima kasih kepada Tuhan. Padahal meskipun kita sedang diuji juga, pastinya ada hal-hal lain yang Tuhan berikan gitu. Bahkan kayak sesimpel ketika kita ngadapin hal yang berat di hidup kita, kita juga masih dikasih eh, nafas, kita masih hidup. Nah, itu kan juga termasuk salah satu pertolongan dari Tuhan. Jadi kayak itu tuh bisa jadi apa ya, tolak ukur gitu loh kalau kita tuh meskipun kita kadang aja lupa sama Tuhan, Tuhan ketika lagi kita masa ketika kita lagi dihadapkan dengan ujian yang kecil kita langsung menyalahkan eh, Tuhan gitu. Terus apa ya, mungkin itu aja sih. Apakah menjawab? Aku mau nanya satu lagi. Bagaimana cara kita untuk melatih diri agar tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga benar-benar ngerasainnya gitu. Oke, aku izin menjawab untuk melatih diri kita supaya apa ya, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur gitu, kayak tapi kita juga benar-benar merasakan kayak oh iya, aku ngucapin alhamdulillah ini karena memang aku benar-benar ngerasain itu gitu. Kayak yang pertama mungkin tetap dari niat ya, tetap niat dari hati. Pastinya
Mungkin kita butuh transisi dari kebiasaan yang cuman mengucapkan alhamdulillah, kita juga eh, pelan-pelan harus menumbuhkan kesadaran yang utuh gitu, dimana kita harus eh, apa ya kayak apa kayak stop gitu mengucapkan alhamdulillah hanya untuk kata-kata teknis gitu loh. Jadi kayak apa ya gimana ya? Bentar. Ini bahasanya Gemini ya anjir banget. Saya ke pilot aja. Ya kayak minta dia buat nih buat ngomong nih gitu loh. Bentar. Saya tak lanjutkan. Ya Allah, nanti tak editnya deh. Oke, mungkin salah satu caranya itu dengan membiasakan berhenti sejenak setiap kali setelah mengucapkan alhamdulillah gitu kayak misalkan alhamdulillah gitu. Kita berhenti sejenak, kemudian kita itu bisa menghadirkan ingatan tentang nikmat yang sedang kita rasakan. Misalkan ketika selesai makan, bukan hanya berkata alhamdulillah karena kenyang, tapi kita juga menyadari bahwa oh makanan yang udah masuk di perut nih sebuah rezeki dari Tuhan, sebuah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita gitu. Selain itu, kita juga bisa melatih diri dengan Selain itu kita juga bisa melatih diri seperti kayak misalkan kita masih bisa menghirup udara yang segar gitu. Terus kita bisa berjalan-jalan dengan orang-orang terdekat. Terus kayak kita membiasakan diri dengan mengucapkan alhamdulillah itu tuh kayak akan bisa lebih terasa tulus gitu karena lahir dari kesadaran diri kita sendiri gitu. Terus mungkin juga bisa dengan nulis hal-hal yang kita syukuri gitu. Ketika kita bisa nulis hal yang kita syukuri hari itu, misalkan hari ini aku habis dapat uang gitu, itu bisa kita tulis. Nanti kayak dari situ tuh ketika kita udah mengingat hal-hal baik yang terjadi di hari ini, kita juga pastinya akan ingat buat mengucap alhamdulillah. Nah, jadi kayak dengan konsisten seperti itu mungkin alhamdulillah ini ucapan alhamdulillah itu nggak cuman jadi rutinitas tapi juga menjadi refleksi batin yang menumbuhkan rasa tawadhu dan juga kedekatan kita kepada Allah. Seperti itu. Oke, Izin makasih. pause, izin pause. Ya, dek. Pertanyaanku lihat dulu. Dek, leh. He, ya pinggul kok kayak ngalor ngidul banget. Nah, yang penting Ya udah sih, gak akan didengarkan loh sama orangnya gitu. Iya sih. Siapa yang mau dengerin 30 menit? tenang 8 menit lagi mungkin udah 30 kok. Nah, Bentar, kamu berapa, Mbak? Kamu iki kan psikologi dan Satu kesehatan kok, mental. satu kok. Itu Yang kan? paling ngisor, Oh, yang yang paling paling besar. ngisor. Inti pertanyaanku itu, tapi jawabannya kayak dure-dure. Soalnya pertanyaan yang atas kayak ChatGPT banget, gak mau. Sik. Anjir di spam konco nih jawab dengan kalimat apa iki ben gantian.
Oke, saya Mbak. Satu, dua, tiga. Oke Kak Febri. Jadi menanggapi dari pertanyaannya Kak Gania serta jawabannya Kak Febriana tadi kan, aku jadi bisa ngambil apa ya, kayak mengkutip bahwa alhamdulillah itu sebenarnya bisa banget nggak sih berkaitan sama kesehatan mental gitu loh. Soalnya kan kalau manusia, kita manusia kan emang nggak sempurna ya. Sifat kita juga nggak akan stabil. Kadang emang kita lagi stabil kayak oke lah, merasa oke, baik-baik aja, semua disyukuri. Tapi ada juga kadang kita juga merasa bahwa eh, selalu merasa kurang gitu loh. Kita kadang punya mentalitas seperti itu kan, kayak tidak memungkiri bahwa manusia kan juga punya nafsu gitu ya. Menurut Kak Febri, bagaimana sih cara implementasi alhamdulillah dalam mengubah pola pikir kita atau seseorang yang selalu merasa kurang dalam hidupnya? Oke, aku izin menjawab ya, Kak. Kalau kita bicara kaitannya Alhamdulillah dengan kesehatan mental sendiri, sebenarnya bisa banget ya, kayak ucapan itu tuh bukan cuman sekedar ritual lisan, tapi juga latihan psikologis yang bisa mengubah cara kita memandang hidup gitu loh. Jadi mungkin dari banyak orang yang punya mentalitas yang seperti Kak Agnes ucapkan tadi, selalu merasa kurang dalam hidupnya. Kayak rasanya tuh apapun yang dia milikin, apapun yang dia lakukan tuh rasanya nggak pernah cukup. Jadi tuh selalu ngebandingin diri dia atau hidup dia dengan kehidupan orang lain gitu kan. Nah, mungkin dengan membiasakan diri tadi, dengan mengucapkan hamdalah, kita tuh jadi melatih otak kita untuk berhenti sejenak dan melihat kalau kita tuh udah lama dan juga udah apa ya, kayak misalkan kalau misalkan kita refleks tuh abis dapat sesuatu hal baik meskipun itu sederhana, itu kayak misalkan refleks dengan bilang alhamdulillah atau mungkin dari kata-kata kecil kayak yay atau apa gitu kan, secara nggak langsung tuh dalam otak kita tuh eh, sadar kalau itu tuh kita lagi mengakui bahwa kita tuh dapat nikmat gitu. Nah, lama-lama dari ucapan itu kita kayak jadi sedikit reminder gitu bahwa hidup itu nggak melulu tentang kekurangan, kalau bahwa kita tuh juga selalu menerima kelimpahan dan juga eh, kebahagiaan dengan hal-hal kecil gitu loh. Jadi kayak mungkin dari alhamdulillah kalimat hamdalah sendiri itu bisa kita jadiin buat kalimat buat apa ya, riset pikiran gitu loh. Ketika kita ngucapin kayak nanti kita bisa rasanya tuh diajak pindah dari mode yang selalu merasa kurang gitu ke mode yang lebih merasa cukup gitu. Misalkan daripada bilang kok aku eh, hari ini nggak maksimal ya belajarnya, kok aku nggak sepinter dia ya, kok aku gini, kok aku gitu, daripada bilang gitu, kayaknya lebih baik kayak jadi apa ya, jadi apa sih namanya kayak gitu, yang sugesti, bukan, apa sih, Reminder. bukan reminder, kayak bentuk apa ya, ya sugesti lah, sugesti ke diri sendiri dengan Apresiasi. mungkin, Hah? Apresiasi. Oh ya, bentuk bentuk apresiasi ke diri sendiri dengan bilang alhamdulillah, kayak alhamdulillah ternyata meskipun aku masih kurang belajarnya, meskipun aku ternyata nggak berhasil mencapai tujuan yang aku pengen, tapi aku masih berusaha gitu. Jadi kayak aku masih diberi rezeki, aku masih makan, aku masih bisa eh, bernafas gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dari situ tuh kita jadi
mungkin sedikit apa ya, lebih lebih berkurang gitu loh rasa cemasnya, rasa kurangnya gitu. Jadi kayak menurut aku dengan membiasakan baca Alhamdulillah, tapi diiringi dengan tadi, diiringi dengan kayak apa, dari pikiran kita sendiri harus mikir bahwa Alhamdulillah itu bentuk ucapan yang nggak cuman diucapin ketika bersyukur aja. Jadi kayak otak kita tuh sadar bahwa cara itu tuh bisa bisa loh untuk ngedamain dan merna apa ya, menenangkan diri kita gitu. Gitu sih Kak. Oke, menambahi itu aja ya. Mungkin lebih menegaskan aja. Mungkin kayak kayak kalau bukan kalau menurutku ya, alhamdulillah apa sih tadi yang bukan hanya perkataan tapi juga sugesti bahwa alhamdulillah adalah alhamdulillah bukan diucapkan ketika kita sedang senang saja. Mungkin lebih kayak mungkin untuk reminder diri gitu ya. Kita kan kadang Iya, nggak akan mikir alhamdulillah itu gini, nggak. Pasti kayak kita memposisikan diri aja kalau lagi susah, kita pikir, oh ada orang yang lebih susah loh dari kita. Mungkin apa yang kita punya sekarang ada orang-orang yang pengen tapi mereka nggak bisa dapet gitu loh. Daripada melihat seseorang atau orang yang lebih di atas kita yang mungkin stepnya dia jauh, mungkin kita bisa jadikan apa ya, kayak reminder, oh alhamdulillah dengan aku melihat mereka yang lebih sukses lah, entah mereka yang punya prestasi lebih baik lah, kita jadikan motivasi aja gitu kan, daripada kita merasa kurang dan menjadikannya negatif dalam hati kita. Itu nggak sih? iya bener sih Kak. Aku setuju banget kayak ya itu tadi balik lagi ke diri kita sendiri juga. Kalau misalkan kita tuh terus merasa kayak terus mikir kayak kurang terus juga nanti juga kita nggak akan ngerasa cukup gitu. Pastinya untuk membiasakan hamdalah sebagai salah satu bentuk untuk eh, salah satu bentuk untuk apa tadi, em, apa kita hubungkan dengan kesehatan mental itu pastinya juga dari diri kita sendiri. Nah, aku tutup dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah berkenan buat hadir lagi di materi yang selanjutnya. Mungkin kita nanti akan bertemu lagi di materi yang ketiga, yaitu masih sama, yaitu membahas tafsir Al-Fatihah di ayat selanjutnya. Terima kasih atas kesediaannya buat hadir. Assalamualaikum. Maaf ya.